Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun di dalam sosial media, dan itu merupakan alat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin baik ke depannya. Semoga hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, topik yang akan saya bahas yaitu tentang sosialisasi di dalam Islam. Islam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Karena mengapa? Karena bersosialisasi di dalam masyarakat itu bisa membangun hubungan di antara sesama, baik itu berkaitan dengan persaudaraan dan juga kesatuan. Dalam Islam, bersosialisasi bukan sekedar berinteraksi, tetapi juga berupaya menyelaraskan diri dengan nilai-nilai agama dan masyarakat. Jadi, di dalam bersosialisasi bukan hanya berinteraksi semata, melainkan apa di situ? Menyelaraskan interaksi kita, sosialisasi kita dengan nilai-nilai yang ada di dalam Islam. Oleh sebab itu, itulah pentingnya kita bisa belajar tentang syariah Islam yang sudah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW kepada seluruh umat manusia, serta memberikan manfaat bagi sesama. Jadi dengan adanya yang namanya sosialisasi dengan masyarakat, maka itu bisa memberikan yang namanya nilai manfaat kepada sesama. Salah satu contohnya misalkan dengan kita membangun sosialisasi, membangun yang namanya ukhuwah Islamiyah, maka kita bisa melapangkan rezeki kita. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang ingin lapang rezekinya dan juga panjang umurnya, hendaknya dia menjalin tali silaturahim. Tali silaturahim di sini yaitu dengan kita bisa bersosialisasi dengan masyarakat, yaitu hal-hal yang bersifat positif. Makanya Islam menekankan kepada kita pentingnya menyelaraskan tindakan kita sesuai dengan apa yang sudah diajarkan di dalam syariah Islam. Etika bersosialisasi dalam Islam menekankan pada pentingnya menjaga silaturahim. Penting sekali kita bisa menjalin tali silaturahim di antara sesama, karena itu merupakan sebuah etika dalam bersosialisasi. Di dalam bersosialisasi kita harus memperhatikan etika-etika yang bisa membangun sosialisasi yang lebih baik ke depannya, sehingga bisa menjaga silaturahim semakin baik, semakin kuat ke depannya. Dan juga di situ pentingnya berakhlak mulia. Jadi dengan kita bersosialisasi, tentunya kita harus memperhatikan etika. Yang kedua yaitu apa di situ? Berakhlak mulia. Tentunya seseorang itu bisa diukur, bisa dinilai dengan akhlak yang mulia yang dia ditunjukkan kepada sesama. Jikalau seseorang mempunyai akhlak yang baik, maka tentunya dia sudah beretika dalam bersosialisasi yang baik pula, sehingga akan terjalin yang namanya silaturahim yang baik. Ya, selanjutnya, dan menebarkan kebaikan. Pentingnya bersosialisasi, kita harus memperhatikan etika di dalamnya. Apa di situ? Di dalam sosialisasi kita harus menebarkan kebaikan kepada sesama. Jangan menebarkan yang namanya hal-hal yang buruk.
Jangan menebarkan hal-hal ujaran kebencian dan juga hindari segala sesuatu yang bersifat buruk yang bisa merobohkan atau memecah belah sosialisasi dengan masyarakat. Yang selanjutnya, prinsip bersosialisasi dalam Islam. Islam mengatur tentang bersosialisasi. Makanya di situ ada yang namanya prinsip bersosialisasi dalam Islam. Pedoman dasar yang harus kita pegang di dalam bersosialisasi di dalam masyarakat menurut Islam. Yang pertama, saling menghormati dan memahami. Islam mengajarkan untuk menghargai perbedaan pendapat dan latar belakang serta berusaha memahami orang lain. Dengan kita bisa menghormati, dengan kita bisa saling memahami satu sama lain, maka kita bisa menghargai perbedaan pendapat dari orang lain tersebut. Ingat, setiap kepala pasti punya pendapat yang masing-masing. Makanya hargai pendapat mereka, dan itu merupakan apa? Di situ bentuk rasa hormat kita di dalam bersosialisasi dengan orang lain. Yang kedua, prinsip bersosialisasi dalam Islam yaitu tebar kebaikan. Manfaatkan interaksi sosial untuk menyebarkan kebaikan baik melalui perkataan maupun perbuatan. Jadi di dalam sini, kalau di zaman modern di masa sekarang ini, orang bersosialisasi baik di dalam tatap muka ataupun di dalam sosial media. Dan dua hal ini kita harus menebarkan kebaikan, baik dalam hal perkataan dan juga perbuatan. Makanya di situ ada yang namanya undang-undang teknologi informasi. Kenapa bisa diciptakan itu? Agar supaya meredam atau menghindari atau mencegah yang namanya perkataan-perkataan yang buruk, perbuatan-perbuatan yang buruk di dalam sosial media. Kita senantiasa menebar kebaikan di dalam bersosialisasi dengan masyarakat. Yang ketiga, di dalam prinsip sosialisasi dalam Islam yaitu jaga lisan. Hindari ucapan yang menyakiti, menyebarkan fitnah atau merusak hubungan. Makanya di dalam sosialisasi di dalam Islam kita harus mempunyai etika yaitu menjaga lisan kita. Lisan kita di situ harus dijaga baik di dalam tatap muka dengan orang lain maupun di dalam sosial media. Dan itu jangan sampai menyebarkan fitnah atau merusak hubungan atau juga menyakiti orang lain. Oleh sebab itu, disitulah gunanya kita memegang prinsip sosialisasi di dalam Islam. Yang selanjutnya, yang keempat, yaitu prinsip sosialisasi dalam Islam, yaitu akhlak mulia. Akhlak yang mulia kita harus kedepankan, karena yang paling dekat nanti dengan Rasulullah SAW yaitu adalah yang paling baik akhlaknya. Itu adalah salah satu sabdanya Rasulullah SAW kepada kita. Makanya seseorang yang mempunyai akhlak baik tidak ada ruginya, karena hal itu merupakan cerminan dari kita dan juga kita bisa memberikan manfaat kepada diri kita dan juga orang lain dengan kita menunjukkan akhlak yang baik kepada sesama. Yang selanjutnya yaitu prinsip bersosialisasi di dalam masyarakat sesuai syariah Islam yaitu saling menolong atau istilahnya adalah ta'awun. Berikut bantuan dan dukungan kepada sesama yang membutuhkan. Pentingnya kita bersosialisasi di dalam masyarakat yaitu kita bisa saling tolong menolong. Ada seseorang yang butuh pertolongan dan ada seseorang yang membantu seseorang untuk menolong orang lain. Oleh sebab itu, orang yang punya kelebihan harus meringankan atau mengurangi beban dari orang lain tersebut. Itulah gunanya kita bersosialisasi, saling melengkapi. Orang yang lemah dibantu orang yang kuat. Ya. Oleh sebab itu, itulah gunanya kita bisa bersosialisasi. Harus ada prinsip yang dipegang yaitu adalah tolong menolong. Dan di dalam sosialisasi dalam masyarakat.
Yang selanjutnya prinsip bersosialisasi di dalam Islam yaitu tabayun. Lakukan klarifikasi jika ada informasi yang belum jelas kebenarannya. Pentingnya kita mengklarifikasi dari informasi yang kita dapat. Jangan sampai informasi yang kita dapat kita langsung telan secara percuma lalu kita tebarkan kepada orang lain. Harus ada yang namanya klarifikasi atau istilahnya di dalam syariah Islam itu adalah tabayun. Kita harus memeriksa kebenaran dari informasi yang kita dapatkan. Penting sekali supaya nanti kita bisa tidak terjadi yang namanya fitnah karena kita menyebarkan informasi yang salah yang belum tentu kebenarannya. Yang selanjutnya prinsip bersosialisasi dalam Islam yaitu jaga diri. Sadari bahwa setiap perbuatan di dunia akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Ya. Oleh sebab itu maka pentingnya kita bersosialisasi menurut syariat Islam di situ harus kita pegang prinsip yaitu menjaga diri. Artinya apa di situ? Kita dalam bersosialisasi penting menjaga hubungan yang baik, penting menjaga rasa empati, penting menjaga rasa orang lain dan juga perasaan yang disebabkan karena perkataan kita itu sendiri. Itu ya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua dan semoga ini menjadi perantara kita bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Terima kasih saya sampaikan. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajmain kullu syai'in lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semakin dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih saya sampaikan kepada para sahabat-sahabat saya yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga ini menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.